ROG Phone 8 makin jelek, makin panas, jadi kayak HP biasa. Emang iya? Jangan emosi duluan, ini dia reviewnya. Katanya kayak HP biasa, tapi emang bener sih, ROG Phone 8 ini hadir dengan looks yang gak terlalu kental nuansa gamingnya. Lebih kelihatan kayak smartphone mainstream dibanding ROG Phone tahun lalu, yang punya modul kamera segaban gede. Apakah jelek? Menurut gue relatif sih, tapi jujur kalau gue suka nih sama tampilan barunya ini. Gak terlalu nyentrik jadinya, apalagi pilihan warna yang lagi gue pegang ini, Storm Grey, yang cocok banget buat cewek, kalem warnanya. Tapi buat cowok juga pasti fine-fine aja sih. Selain ini ada warna pilihan lain yaitu Phantom Black yang begini. Backdoornya pakai material kekinian macam flagship kayak series S di Samsung atau Find seriesnya Oppo. Mirip-mirip gitulah material kacanya. Keren sih, jadi finishingnya lebih glossy dan agak-agak licin gitu. Fingerprint magnet kah? Kalau lu orang kayaknya teliti, jawabannya iya. Tapi kalau biasa-biasa aja rasanya ya B aja kok. Nggak terlalu kelihatan meskipun kotor karena sidik jari. Dan balik lagi, mungkin pengaruh warnanya kali ya. Dan kalau kalian tergolong orang-orang yang ceroboh kayak gue yang jatuhin A55 kemarin, tinggal tambahin case aja biar nggak gampang slip dan kalau jatuh biar lebih aman. Selain itu masih ada logo ROG yang akan nyala di belakangnya, yang bisa kalian aktifin juga dengan menyalakan mode X mode. Udah gitu, ini jadi ponsel gaming pertama yang udah dapet sertifikasi IP68. Jadi kalau kelelep air sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit ya masih aman. Tapi mesti di air tawar ya, jangan coba-coba lelepin ke air laut pas di pantai, karena sifatnya air laut kan korosif terhadap beberapa material metal kayak gini. Jadi nanti kayak hubungan kalian yang toksik, ya korosif aja ke kehidupan kalian. Bagian kameranya ditempatkan dalam satu frame yang bentuknya timbul. Di dalamnya ada satu lensa besar yang merupakan kamera utama 50 megapiksel dan dua kamera dengan lensa kecil. Terus di sebelahnya masih ada satu LED flash. Asus juga merancang ROG Phone 8 ini lebih ergonomis. Seluruh bodinya punya desain flat tapi tiap sisi membulat, nggak mengotak kayak iPhone atau Samsung S24 series. HP gaming ini juga dirancang lebih tipis dari yang versi sebelumnya dengan ketebalan di 8,9 mm aja dari sebelumnya di 10,49 mm. Sedikit lebih enteng dari 239 gram jadi 225 gram. Makin ringan, makin tipis, makin stylish lagi. Jadi pakai HP ini feel-nya makin nyaman aja sih menurut gue. Oh ya, nggak kayak flagship lain, ROG Phone 8 ini masih dibekali port jack 3,5 mm. Jadi lebih gampang untuk berurusan sama nyolok-nyolok earphone di HP. Ya headset kabel kalian masih kepake lah. Posisinya ada di sisi bawah bersebelahan dengan speaker dengan SIM tray dan port USB Type-C. Handphone ini dibekali speaker stereo yang kualitas audionya berasa sopan masuk telinga. Cukup mantep dan nyaring pada volume maksimal. Suaranya juga kenceng tapi nggak pecah. Bassnya berasa cukup deep dan clarity-nya oke juga kok. Nah jadi aman, nggak sember kayak omongan tetangga. Sementara untuk SIM tray-nya support sampai 2 kartu SIM dan nggak support micro SD. Dan gak ketinggalan kehadiran air trigger yang jadi ciri khas ROG Phone sejak generasi awal. Posisinya ada di sisi kanan atas deket sama tombol power dan volume. Buat yang belum tahu, air trigger adalah tombol sentuh yang punya fungsi mirip seperti tombol L1 dan R1 pada gamepad. Sensor yang ada pada air trigger ini terasa cukup responsif. Kami coba mengaktifkannya dengan memainkan salah satu game yang support, yaitu PUBG Mobile. Enak sih mainnya buat yang udah terbiasa. ROG Phone 8 juga punya ciri khas lain dengan hadirnya satu port USB lagi yang ada di sisi kiri. Asiknya, port ini udah Type-C 3.1 Gen 2. Kalau ada yang nanya buat apa sih port USB sampai ada 2 segala? Jawabannya adalah untuk menghubungkan dengan aksesoris Aero Active Cooler X. Selain itu, keunggulan lainnya adalah memberikan kenyamanan tambahan saat main game. Ya misalnya nih, lu belum berhenti main game, jadi harus gaming sambil ngecas HP gitu ya. Ya bisa, posisi colokannya tuh di bawah tentunya, jadi main lebih nyaman dibandingkan saat nyolok posisi kabel ada di samping. Ya nggak? Menjawab kan kebutuhan gamers?
Oke, secara umum spek layarnya masih mirip dengan ROG Phone 7. Ukurannya 6,78 inci, panel AMOLED dengan proteksi Corning Gorilla Glass Victus 2, support HDR10, dan beresolusi 1080x2400 pixel. Serta punya brightness up to 2500 nits. Untuk refresh rate-nya sampai 165 Hz yang bakal mulus banget mainin game. Dan kalau kalian bingung game apa aja yang bisa dimainin di 165 Hz, tinggal buka aja Armoury Crate dan lihat di pilihan feature. Di situ udah di list untuk game-game yang support 165 Hz dan juga 120 Hz. Nggak cuma itu, Asus juga nyusun list game yang support pakai gamepad dan juga air trigger. Jadi kalian nggak usah repot-repot cari sendiri game apa aja yang udah support fitur-fitur tadi. Dari sisi tampilan, rasio layar juga lebih besar dibanding ROG Phone 7 karena bezelnya bikin lebih tipis, terutama bezel atasnya. Kalau dulu ketebalannya 5,65 mm, sekarang jadi cuma 1,65 mm, yang artinya lebih tipis sampai 71%. Sedangkan sisi-sisinya lebih tipis 14%. Dan buat daya tahannya, layarnya ini udah dipasang juga nih pelindung Corning generasi paling baru, ya tadi Gorilla Glass Victus 2. Jadi nggak heran lah kalau Asus nggak nambahin screen protector di layarnya. Jaminannya ada nih dari Gorilla Glass Victus 2 yang bikin layarnya pasti aman dari benda-benda keras atau kasar. Ya gue udah nggak khawatir lagi, tapi gue tetap deg-degan sih gitu loh. Jadi kalau misalnya nih kalian taruh di kantong atau dompet yang isinya ada benda-benda tajam, kunci atau apalah, itu pastinya ini akan lebih aman. Tapi tetap gua takut banget dan gua takut baret. Mending pakai case aja ya. Nggak ketinggalan udah pakai sensor fingerprint yang responnya cepet banget. Sementara kamera depan hadir dengan desain punch hole dengan bulatan yang posisinya ada di tengah bagian atas. Untuk resolusinya sebesar 32 megapiksel dengan kemampuan merekam video sampai 1080p pada 30 fps. Masih sama kayak ROG Phone 7. Berkaca dari seri sebelumnya yang fokus ke performa, ROG Phone 8 juga memperbaiki kekurangan di sektor kamera. Ya, kamera belakangnya sendiri ada 3. Bedanya kali ini kamera utamanya udah pakai sensor Sony IMX890 dan dilengkapi dengan gimbal di dalamnya. Jadi bikin hasil foto lebih baik dan lebih stabil. Jadi hasil foto nggak gampang blur kalau tangan lu suka tremor kayak gue ya. Suka goyang-goyang aja pas motret. Dan kami coba mengambil beberapa gambar foto dan berikut hasilnya. Kamera utama 50 megapikselnya juga punya bukaan yang lumayan besar, yaitu 1,9. Ini cocok buat foto di tempat-tempat yang agak gelap karena dengan bukaan besar akan menangkap pencahayaan yang lebih baik. Namun untuk mode malam, kamera utama menurut kami hasilnya terlalu lebay. Bagi yang butuh detail, hasil ini emang terasa kurang bagus. Namun bagi yang suka estetik, hasilnya cukup menarik. Terus untuk kamera ultrawide-nya punya resolusi 13 megapiksel dan satunya lagi kamera makro 5 megapiksel. Kamera ultrawide-nya tergolong baik dan tidak terlalu gelap dibanding kamera utama. Jadi cukup bagus hasilnya jika dipakai sebagai foto utama. Sementara untuk kamera depannya punya resolusi sampai 32 megapiksel. Hasilnya tetap dengan kondisi pencahayaan yang baik. Pada mode potretnya, efek bokeh pada foto selfie juga terlihat rapi. Buat kalian yang pengen bikin video, kamera utamanya bisa ngerekam sampai resolusi 8K dengan frame rate 24 fps. Tapi kalau pilih resolusi ini, kalian nggak bisa ngaktifin fitur penstabil gambar. Turunin aja ke resolusi Full HD kalau mau ngaktifinnya. Pas kami lihat hasilnya, resolusi 8K ini hasilnya cukup stabil dan nggak beda jauh dengan resolusi Full HD dalam hal kestabilan. Hasil videonya tajam dan autofokusnya juga bekerja cukup baik. Oke, sekarang kita bahas performa. Karena sebagai smartphone gaming, performa jelas jadi jualan utamanya. Dan Snapdragon 8 Gen 3 saat ini memang masih jadi salah satu SoC terkencang yang ada di pasaran. Buat ngebuktiinnya kami jalanin pengujian sintetis paling umum menggunakan Antutu. Oh ya, pas kami jalanin Antutu, Asus otomatis ngaktifin fitur X Mode yang bakal maksimalin performa sistem secara keseluruhan. Sebenarnya tanpa X Mode skornya udah cukup tinggi. Cuman untuk ngelihat bedanya, kami membandingkan skor menggunakan X Mode dan tanpa X Mode. Hasilnya skor dengan X Mode memiliki 2 juta poin dan tanpa X Mode ada di bawah 2 juta poin. Meski selisihnya lumayan, tapi pas main game tanpa X Mode juga udah cukup nyaman kok. Jadi menurut kami aman-aman aja kalau mau main game tanpa jalanin X Mode. Meski skor performa sedikit turun, keuntungan tanpa X Mode adalah suhu lebih rendah dan konsumsi baterai jadi lebih irit, meski nggak banyak-banyak amat.
Pas benchmark Antutu pakai X mode, suhu naik sekitar 17 derajat dari suhu awal 28 derajat jadi 45 derajat dan baterainya turun 7%. Sedangkan tanpa X mode suhu naik sekitar 15 derajat dan baterai turun 5%. Untuk suhu memang terbilang tinggi, sementara untuk baterai masih terbilang irit. Jadi terserah kalian aja mau pilih yang mana, pakai X mode atau enggak. Karena menurut kami dua-duanya udah bikin performa kenceng kok. Mengenai suhu yang cukup tinggi, Asus punya aksesoris tambahan buat ngedinginin suhu yang namanya Aero Active Cooler X. Jadi buat kalian yang sering main game, mesti punya aksesoris ini biar mainnya makin nyaman. Untuk game-game seperti PUBG Mobile, COD Mobile, Genshin Impact, apalagi Mobile Legends terasa enteng meski dengan pengaturan grafis tertinggi. Begitu juga dengan Real Racing 3 yang udah support refresh rate layar 165 Hz. Semua aman dan lancar. Untuk gaming, perhatian kami bukan ke performa lagi, soalnya udah lancar jaya, tapi perhatian lebih ke suhu yang meningkat. Saat dimainkan selama kurang lebih setengah jam, rata-rata suhu ada di kisaran 35 derajat. Khusus Real Racing 3 yang kami mainkan dengan refresh rate 165 Hz, suhu jadi lebih tinggi, rata-rata di 41 derajat Celcius. Jadi pakai Aero Active Cooler X memang disarankan bagi yang sering main game, apalagi dalam waktu lama. Gak cuma performa, urusan baterai ternyata juga mengalami peningkatan yang signifikan. Keren banget, tapi bukan dari sisi spek, tapi performanya. Karena kalau dilihat dari sisi spek, baterai ROG Phone 8 ini malah lebih kecil kapasitasnya. Kalau ROG Phone 7 baterainya di 6000 mAh, maka ROG Phone ini lebih kecil jadi 5500 mAh. Nah, tapi performanya malah lebih mantap. Ini terbukti dari pengujian kami menggunakan PC Mark for Android. Dengan skenario Walk 3.0 baterai life, waktu yang ditempuh mencapai 20 jam 23 menit. Asal tahu aja, sampai saat ini pengujian baterai smartphone yang kami lakukan belum pernah mencapai waktu sampai 20 jam lebih. Keren banget. Tapi itu kan performa baterai untuk aktivitas sehari-hari. Terus gimana nih pas dipakai buat ngegame? Pengujian selanjutnya kami coba menjalankan PUBG Mobile dengan mengaktifkan X mode yang artinya konsumsi daya akan lebih besar. Selama 30 menit baterainya hanya berkurang sekitar 5% aja. Tetap masih irit banget kan? Nggak cuma baterainya yang awet, ngisi baterainya juga ternyata cepet. Buat ngisi baterai, Asus udah nyediain charger 65 watt yang support power delivery 3.0. Artinya, charger ini juga bisa digunakan buat ngecharge laptop yang udah punya USB Type 3.0 yang support power delivery 3.0. Berdasarkan pantauan kami, pengisian baterai dari 5% sampai 100% bisa dikebut dalam waktu sekitar 40-an menit. Dan buat informasi tambahan nih, ROG Phone 8 ini juga support wireless charging 15 watt yang tentu jadi alternatif menarik pas ngisi baterai. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Asus ROG Phone 8 ini sangat menarik karena mengalami peningkatan yang menurut kami layak diapresiasi jika dibanding sebelumnya. Mulai dari desain yang lebih estetik, kekinian, kamera yang lebih bagus, performa yang mantap, malah harga pertama kali saat rilis lebih murah dibanding ROG Phone 7. Dan untuk kendala, kami lihat suhu panas sangat terasa saat main game atau menjalankan aplikasi berat. Solusinya, istirahatkan tiap beberapa saat ketika suhu makin tinggi atau kalian bisa beli aksesoris tambahan Aero Active Cooler X yang udah jadi aksesoris wajib bagi pengguna ROG Phone. Untuk harganya, Asus ROG Phone 8 dibanderol seharga 10.999, masih nggak terlalu mahal lah dibanding smartphone flagship premium kompetitor dengan SoC sama. Pertanyaannya, apakah ROG Phone 8 ini worth it? Kalau kalian gak masalah dengan budget, ROG Phone 8 boleh banget jadi pengganti ROG Phone 7. Tapi kalau enggak dan masih mau ngirit-ngirit budget, tahan-tahan aja dulu sampai harganya turun atau jual dulu ROG Phone 7-nya. Oh ya, asal tahu aja, Asus ROG Phone 8 yang kami uji ini merupakan varian paling rendah karena Asus juga ngeluncurin versi Pro dan Pro Edition. Perbedaannya lebih kepada kapasitas RAM dan storage-nya yang lebih besar dan pastinya punya harga yang lebih mahal. Jadi gimana menurut kalian? Tertarik gak sama Asus ROG Phone 8 ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga bmchannel.com supaya kalian tetap update soal perteknologian duniawi. Jangan lupa follow sosial media kami yang ada di deskripsi. Sekian dulu, gue Rias. Bye-bye. See you in the next video.